Ya, halo sob, selamat datang di Denjaka Channel. Gua Ade dan pada kesempatan kali ini gue bakal ceritain kepada kalian semua sebuah urban legend yang katanya adalah urban legend yang paling terkutuk dan paling mematikan, paling berhantu di Jepang. Ya, ini adalah urban legend yang berasal dari Jepang. Urban legend apakah itu? Bagi kalian yang ingin menonton, yang ingin lanjut, tunggu dulu, sabar dulu, subscribe dulu channel gue, dan jangan juga like dulu video ini. Kalau sudah, gue akan hitung mulai dari 3, 2, 1. Intro masuk. Lanjut. Jadi cerita ini dimulai pada hari Minggu yang cerah. Pada hari Minggu yang cerah, sekelompok anak SMA, anak SMA. Jadi ini rombongan satu bis melakukan dharma wisata, atau bisa saja kita sebut sebagai studi tour gitu. Hari itu mereka melakukan perjalanan studi tour yang diadakan oleh sekolah. Mereka semua tengah naik bus ditemani oleh seorang guru mereka. Jadi mereka ini nggak cuma sendiri dalam bus itu ya. Ada pendampingnya adalah seorang guru mereka gitu. Jadi perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga mereka akhirnya bosan di dalam bus. Melihat anak-anak didiknya yang rasa bosan, sang guru ini tuh memutuskan untuk bercerita horor kepada semua murid. Tetapi saat gurunya ini menceritakan cerita-cerita yang dia miliki, tidak ada satupun cerita yang bisa membuat para muridnya ini terpukau dan merasa wah dengan cerita tersebut. Jadi semua cerita yang diceritakan oleh sang guru ini tuh menurut siswanya tuh basi gitu, udah pernah diceritain waktu-waktu sebelumnya gitu. Kemudian sang guru ini nggak menyerah. Dia punya satu cerita yang katanya belum pernah diceritakan kepada sang murid, ke semua muridnya, bukan sang murid. Kalau sang murid berarti cuma satu orang. Jadi semua muridnya ini tuh belum pernah mendengar cerita sang guru tersebut. Jadi cerita sang guru ini tuh judulnya adalah Gozu. Jadi Gozu dalam bahasa Jepang bernama Jadi Gozu dalam bahasa Jepang kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia berarti kepala sapi. Kemudian dengan rasa penasaran, para murid tersebut meminta untuk gurunya tersebut untuk menceritakan cerita tersebut. Kemudian sang guru bilang, "Namun siap-siap ya, cerita ini sangat seram," kata sang guru menakut-nakuti para siswanya. Kemudian para siswanya tertawa karena sang guru dikiranya hanya bercanda. Kemudian lalu sang guru memulai ceritanya. Para murid tersebut tercekat mendengar cerita yang dikisahkan oleh guru mereka. Beberapa di antara mereka berteriak-teriak dan menjerit. Bahkan beberapa siswi perempuan ada yang sampai menangis dan menutup telinga karena tidak kuasa dengan cerita tersebut. Kemudian para murid tersebut memohon kepada sang guru untuk menghentikan cerita tersebut. Pak, tolong hentikan Pak. Kami tidak kuat dengan cerita tersebut Pak. Cerita tersebut sangat mengerikan Pak. Tolong Pak, hentikan Pak. Kami tidak kuat Pak. Tolong Pak, tolong. Sumpah, terlalu mendramatisir. Gimik banget sumpah. Akan tetapi, sang guru itu tidak mengindahkan permohonan para muridnya untuk menghentikan cerita tersebut. Jadi seolah-olah sang guru ini tuh bicara saja terus menerus gitu, kayak orang kesurupan, bicara yang ngelantur gitu guys, nggak bisa direm, nggak bisa di stop. Padahal si guru ini tuh nggak tahu kalau dia ngomong sesuatu gitu. Kemudian beberapa jam kemudian, beberapa polisi menemukan bus itu teronggok di tepi jalan. Ketika polisi naik ke dalam bus, mereka pun terkejut. Mereka mendapati bahwa semua orang yang berada di bus tersebut pingsan. Jadi ini ceritanya mereka nggak mati, nggak luka-luka, nggak. Tapi mereka pingsan, bahkan ada yang mulutnya mengeluarkan busa. Para polisi ini melihat bahwa semua murid-murid di dalam bus tersebut mukanya sangat pucat dan seperti orang yang habis tersiksa, atau mungkin orang yang
habis mengalami suatu kejadian yang sangat buruk. Kemudian polisi-polisi tersebut menanyai sang guru, menginterogasi, memberikan pertanyaan kepada sang guru mengapa bisa bis ini teronggok di tepi jalan dan mengapa semua muridnya bisa berada dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mereka pingsan, mukanya pucat, dan bahkan ada yang memakan busa. Kemudian sang guru hanya mengatakan bahwa saya tidak mengingat apapun kejadian sebelum bis ini berhenti di tepi jalan ini. Jadi saya hanya mengingat bahwa terakhir kali saya sebelum pingsan bahwa saya hanya menceritakan sebuah cerita horor kepada para murid saya, tapi saya tidak ingat cerita apakah itu. Kemudian para siswa tersebut juga ditanyai polisi, diinterogasi cerita apakah yang diceritakan oleh sang guru ketika sebelum mereka pingsan. Tapi jawabannya tetap sama, bahwa mereka semua tidak ingat dengan apa yang diceritakan oleh sang guru. Ya, sampai sekarang cerita Gozo ini masih menjadi cerita yang misterius. Dan sekali lagi, bukan sekali lagi, gue akan ingatin bahwa cerita yang gue barusan bacain adalah versi pertama dari cerita Gozo. Karena gini guys, jadi cerita Gozo ini tuh sebenarnya adalah urban legend dari Jepang, tetapi versi asli untuk cerita Gozo ini sampai sekarang belum ada yang mengetahui cerita asli tersebut. Karena semua catatan, semua bukti nyata dari cerita tersebut semuanya sudah dibakar habis, dan sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan itu semua sudah disebarkan di seluruh penjuru negara Jepang tersebut. Jadi tidak mungkin untuk orang-orang mengetahui isi dari cerita tersebut, karena itu hanya sebagian. Gue ingetin, itu hanya sebagian. Gue gak tahu 50%, 60%, atau mungkin hanya 20%, atau mungkin 10%, gue gak tahu. Tapi intinya semua yang masih tersisa sudah disebarkan di seluruh penjuru Jepang. Jadi ini adalah cerita yang konon katanya menakutkan. Cerita ini sudah ada sejak abad ke-17, dan mulai sejak saat itu cerita ini sudah diblokir dari dari media-media di Jepang karena sangat berbahaya. Kan untuk menceritakan, mendengarkan, membacanya saja sangat tidak diperuntukkan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa si cerita Gozo ini bermula dari sebuah desa yang dia sangat miskin dan sangat kelaparan sekali, sehingga semua penduduknya, gue nggak tahu, pokoknya penduduknya itu mereka memakan semua ternak, hewan peliharaan, semua mereka makan karena saking kelaparannya. Kemudian saat semua ternak dan hewan peliharaan sudah habis, mereka melihat, jadi ada seseorang, dia memiliki kepala tapi kepalanya sapi, dia melintasi desa tersebut, nggak tahu dia mau ngapain, tapi intinya dia melintasi desa tersebut. Tapi karena desa tersebut sedang dilanda kelaparan yang sangat berat, nah jadi semua warga desa tersebut menyerang si manusia berkepala sapi ini secara brutal. Mereka menyerang kemudian memakannya gitu. Jadi kemudian si Gozo ini membuat suatu kutukan kepada desa tersebut, kepada cerita tersebut. Orang-orang yang menceritakannya, orang-orang yang mendengarkan cerita tersebut akan mengalami suatu nasib yang buruk. Ya, itu adalah sebuah versi, tapi gue nggak tahu itu versi dari mana. Gue hanya nemuin di internet. Tapi semua versi yang ada di internet nggak ada yang bisa mendekati dari versi aslinya. Ingat. Kemudian juga ada Gozo versi baik hati. Jadi Gozo versi baik hatinya, nih ya, gue ceritain. Dilansir dari American Folklore.net menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Osakana. Wanita tersebut pada malam hari didatangi oleh sosok kepala sapi. Kepala sapi tersebut tidak memiliki tubuh sehingga kepala sapi itu melayang gitu guys, melayang, dan dia nggak punya tubuh. Jadi diceritakan bahwa si kepala sapi ini merupakan jelmaan dari makhluk halus. Kemudian sapi tersebut berusaha untuk masuk ke dalam rumah si Osakana tersebut. Si kepala sapi ini, si Gozo ini, dia
meminta si Osakana untuk memberinya tempat tinggal untuk berteduh sementara semalam itu saja, karena dia di luar sana kedinginan. Dia minta untuk diberi tempat tinggal untuk sementara, untuk semalam itu saja, dan diberikan selimut. Maaf ya guys, bunyi meteran listrik guys. Iya, bunyi meteran listrik. Nggak tahu guys, soalnya gue ini rekaman tempat orang lain guys. Nah, kemudian si Osakana ini tuh memberikan izinnya. Dia sangat berbaik hati mengizinkan si Gozu ini untuk tinggal sementara di rumahnya. Nah, kemudian di keesokan harinya si Osakana ini mendapati bahwa si Gozu ini sudah menghilang dan sudah pergi dari rumah tersebut. Tetapi alangkah terkejutnya bahwa si Osakana ini mendapati intinya si Gozu itu katanya dia memberikan sebungkah berlian dan juga perhiasan kepada Osakana, tapi ditaruh di di kasur itu mungkin ya. Tapi itu dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, ini adalah Gozu versi baik hati. Dan sekali lagi gue kasih tahu bahwa nggak ada cerita Gozu yang bisa mendekati versi aslinya. Ini adalah Gozu versi baik hati, dan tentu saja itu adalah versi Gozu yang tidak akan bisa membuat orang ketakutan gitu. Enggak. Jadi ini adalah Gozu versi baik hati. Jadi ini malah berlawanan dengan Gozu yang versi aslinya. Katanya versinya sangat mengerikan, sangat berlawanan sekali. Dan kemudian untuk cerita yang tadi gue kasih di awal yang panjang lebar tadi itu adalah Gozu versi ciptaan Sakyo Komatsu. Jadi si Sakyo Komatsu ini adalah orang Jepang. Dia menulis ulang Gozu tapi dalam cerita versi yang berbeda. Tentu saja tidak ada yang bisa mendekati versi aslinya. Jadi begitu guys, tamat guys. Gue udah ngasih berapa versi tadi ya? Pertama versi baik hati, terus versi Sakyo Komatsu, sama tadi guys yang versi yang katanya dia desanya kelaparan itu. Berarti ada 3 versi yang gue udah ceritain. Dan itu semua gak ada yang bisa berhasil mendekati versi asli, karena sampai sekarang gak ada yang tahu tentang versi asli dari si Gozu ini, cerita Gozu ini. Oke guys, gitu dulu video dari saya. Kayak udah kepanjangan banget gue ngomong, udah lama banget gue ngomong ini. Tapi jangan lupa untuk like dulu video ini, komen sebanyak-banyaknya, subscribe channel gue agar gue semakin semangat lagi untuk membuat video gitu. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Salam Jaka.